Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra ya. Dipancarkan dari Jalan Bomasep 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Kembali kami hadir menemani atau membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Dan Insan Mesra juga boleh mengakses kami melalui streaming di www.radiomesra.com dan kita juga live di Facebook Radio Mesra. Untuk hari ini edisi siar hari Jumat tanggal 27 Januari bertepatan dengan 5 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah Insan Mesra, di depan saya sudah hadir Bapak narasumber yang akan menemani kita semuanya di acara Dai KPK, Dai Dialog Agama Islam bersama komunitas pendakwah keren. Dan di depan saya sudah hadir Bapak Ustaz Abdul Latif SPD MPD. Saya mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya. Sehat, afiat. Iya. Dan kita berharap ya, mudah-mudahan juga hari ini sama semuanya diberi kesehatan lahir batin. Amin. Sehingga aktivitas hari ini juga semuanya berjalan lancar. Dan ingat, hari ini adalah hari Jumat, penghulunya hari. Kita selalu dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pukul 10 lewat 18 menit Insan Mesra. Untuk mengefisienkan waktu kita, acara ini langsung saja kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dengan materi, karena kita sudah di bulan Rajab ya. Materi hari ini yaitu keutamaan bulan Rajab dan amaliyahnya. Iya, baik. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Insan Mesra, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa terjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur karena dengan seiring berjalannya waktu, dengan seiring berputarnya waktu, dengan seiring bergantinya siang dan malam, kita tidak terasa ya kita sudah masuk 2023 dan sekarang sudah masuk lagi di bulan Rajab. Ya, berarti kalau sudah masuk bulan Rajab, ya sebentar lagi masuk bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban masuk Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Jadi tentu ini tema yang kami angkat pada siang hari ini, menjelang siang ini adalah keutamaan bulan Rajab. Karena kita sudah memasuki bulan Rajab, bahkan sudah pada tanggal 5 di bulan Rajab. Tentu ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai umat muslim ya harus mengetahui bahwa di antara 12 bulan Allah ciptakan itu ya, bahkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 sendiri Allah menyampaikan, menjelaskan bahwa di antara 12 bulan itu Allah menciptakan langit dan bumi ini ya, ada 4 bulan mulia, arba'atu hurum ya, yakni Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi di sini dikatakan arba'atu hurum adalah bulan yang mulia, bulan yang mana dilarang untuk berperang ya. Jadi dilarang untuk berperang pada 4 bulan itu, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, itu berurut. Zulqaidah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram kembali bulan 1, baru lompat ke Rajab. Nah, disitulah juga proses penciptaan langit dan bumi ini. Ini ada bisa dibuka di Quran surah At-Taubah ayat 36. Ya, jadi di dalam 4 bulan ini bahkan ada hadisnya juga yang menyampaikan bahwa 4 bulan itulah yang dimaksud tadi yang saya sampaikan, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, di sini Allah betul-betul memuliakan 4 bulan ini selain daripada bulan Ramadan. Ya, selain daripada bulan Ramadan, tapi 4 bulan ini kenapa
karena disinilah dilarang orang berperang. Ya, pada waktu itu Rasulullah memang tidak pernah melakukan peperangan kecuali para musuh-musuh yang memulai dan melawan umat muslim pada waktu itu, maka tetap kita terjadi perang karena tidak mungkin kita melihat atau sampai dibantai kita tidak melakukan peperangan juga atau perlawanan. Maka disinilah karena adanya kemuliaan, maka di dalam bulan Rajab ini banyak sesuatu yang spesial buat kita, banyak sesuatu yang istimewa buat kita. Ya, artinya apa? Keistimewaan tersendiri di bulan Rajab itu tentu kita ingin mencarinya. Apa saja keistimewaan dan keutamaan di bulan Rajab ini? Ya, yang pertama tentu disinilah Allah mencurahkan rahmatnya di bulan Rajab, karena termasuk salah satu bulan yang mulia, bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu pada 4 bulan itu. Maka kita sebagai umat muslim ya harus mencari rahmat itu dalam artian ya memperbanyak berdoa, memperbanyak wirid, memperbanyak beristighfar, karena termasuk insya Allah karena bulan yang dicurahkan rahmat, semoga kita semua umat muslim ya bisa mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semua umat muslim ya tiada waktu dan seharusnya setiap waktu kita berbuat baik. Tapi karena ini di bulan Rajab ada keistimewaan tersendiri, termasuk ini sebenarnya terjadi ikhtilaf juga ya, perbedaan pendapat terkait anjuran atau puasa sunnah di bulan Rajab ini. Karena memang tidak ada hadis yang tertentu disampaikan, tapi banyak hadis-hadis umum yang mana Rasulullah SAW menyampaikan di dalam beberapa riwayat, yang mana ada riwayat dari hadis riwayat Imam Abu Daud atau dari Mujibah Al-Bahiliyah. Nah, ini dalam suatu riwayat, kalau misalkan pemirsa atau insan mesra dimanapun Anda berada, karena mungkin pernah mendengar beberapa potongan-potongan video dari para ustadz, para penceramah, bahwa tidak ada dalil yang mendukung sama sekali bahwa di bulan Rajab tidak disunahkan untuk berpuasa. Nah, tapi di sini justru ada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, meskipun sifatnya umum ya, meskipun sifatnya umum, yakni ketika Mujibah Al-Bahiliyah ini dari ayahnya atau pamannya pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pernah bertemu dengan Rasulullah 1 tahun, ya setelah itu dia tidak pernah bertemu Rasulullah. Datang kepada Rasulullah setelah 1 tahun, ya maka Bahiliyah ini menyampaikan kepada Rasulullah, apakah engkau mengenalku? Padahal setelah 1 tahun pernah bertemu dengan Rasulullah. Bahiliyah ini mengatakan, apa engkau mengenal saya? Tapi Rasul mengatakan, siapa memang dirimu ini? Bahiliyah mengatakan, saya ini orang yang pernah bertemu dengan engkau ya Rasulullah 1 tahun sebelumnya. Rasulullah terheran, kenapa engkau sekurus ini? Kenapa engkau tidak sesegar kemarin atau sehat bugar, yang mana tubuhmu itu segar bugar, tapi sekarang kenapa kau justru lebih kurus, terlihat ini kurang sehat, maksudnya mungkin dari segi fisik. Tapi beliau Bahiliyah menjawab bahwa setelah 1 tahun kita berpisah ya Rasulullah, saya itu tidak makan kecuali malam hari. Dalam artian dia setiap harinya berpuasa, nanti makan berbuka setelah malamnya itu. Maka Rasul mengatakan, engkau menyiksa dirimu kalau begitu Bahiliyah. Kau menyiksa dirimu. Karena kenapa? Karena kau tidak makan atau berpuasa setiap hari. Maka Rasulullah mengatakan, ya untuk itu, supaya untuk menjaga dirimu juga menjaga kesehatanmu, ya maka engkau berpuasa 1 kali dalam sebulan. Ya, tapi Bahiliyah menjawab, ya Rasulullah itu masih sedikit. Rasul mengatakan, kalau begitu tambah lagi 2 kali dalam sebulan. Tapi dia mengatakan lagi, ya Rasul itu masih sedikit. Rasul mengatakan, tambah 3 kali dalam sebulan. Masih sedikit, maka kalaupun engkau masih merasa sedikit dan engkau ingin menghendaki,
maka Rasul menyampaikan berpuasalah pada 4 bulan yang mulia itu, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Jadi ini hadis umum, tapi di sisi lain Rasulullah memerintahkan hal yang demikian. Jadi kalaupun ada yang mau berpuasa sunnah di bulan Rajab, silahkan insan mesra ya, tidak usah bahwa tidak ada hadis, tidak ada yang sahih, tapi ini dijadikan sebagai bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban berikutnya itu adalah sebagai sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau kita sudah latihan, sudah bagaimana memperbanyak puasa sunnah di bulan ini, di bulan Rajab, tentu ketika kita nanti berpuasa wajib itu kita anggap bahwa ini sebelumnya saya sudah puasa sunnah, jadi sudah terbiasa. Jadi tidak lagi bahwa nanti kan banyak orang di bulan Ramadan, kenapa ya kalau saya di awal bulan Ramadan saya ini loyo sekali, betul. Kenapa? Karena pembiasaannya. Nanti dia puasa ketika betul-betul bulan Ramadan tidak pernah melaksanakan puasa sunnah. Jadi silakan. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan, insya Allah kita dapat pahala. Jadi insan mesra yang mau puasa sunnah di bulan Rajab, silahkan, karena itu juga memang utama, meskipun tidak ada dalil yang mengkhusus yang memerintahkan untuk berpuasa sunnah di bulan Rajab. Iya. Saya pernah juga mendengar Pak Ustadz bahwa keutamaan sebenarnya bulan Rajab itu, menurut yang saya pernah dengar, bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya kita menanam, ibarat musim panen, musim apa itu istilahnya? Sudah mau mulai berbuah, kita mau di bulan Rajab ini, disinilah kita menanam sesuatu, kita menanam. Kemudian di bulan Rajab Syaban, di situ kita memupuk. Kita memupuk baik dengan baik terus yang memasuki bulan Ramadan, disitulah nantinya kita memanen. Bagaimana ini Pak Ustadz? Jadi itu hanya perumpamaan, Mbak ya. Itu hanya perumpamaan. Jadi itu bagus juga itu sebagai perumpamaan bahwa bulan Rajab bulan menanam. Bulan menanam kebaikan. Menanam kebaikan, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak bersedekah, memperbanyak istighfar. Masuk di bulan Rajab kita pupuk, tambah lagi itu usahanya. Usaha dalam artian lebih dekat kepada Allah. Nanti setelah bulan Ramadan kita tinggal bagaimana mengaplikasikannya langsung lagi. Alhamdulillah saya sudah terlatih, saya sudah menanam dari dulu. Sekarang saya tinggal memetik. Jadi kita puasa tidak lagi merasakan capek, tidak merasakan lagi ini karena kita sudah terlatih. Sebaliknya kita merasakan nikmat Pak Ustadz. Kita merasakan nikmat karena memang di antara kita ini orang yang berpuasa akan merasakan nikmat. Nikmat yang itu ketika kita ketika berbuka. Alhamdulillah. Jadi disitulah kita mempunyai nikmat, dan insya Allah ketika kita akan berjumpa juga dengan Allah. Dan saya juga pernah mendengar Pak Ustadz bahwa di bulan Rajab itu setiap kebaikan atau kebajikan yang kita kerjakan akan berlipat-lipat pahalanya. Begitu Pak Ustadz. Baik. Dari segi kemuliaannya bulan Rajab, jadi kalau bulan mulia bisa kita melakukan kebaikan, memang kita mendapatkan lipatan pahala. Jadi termasuk di bulan Rajab ini. Bahkan ini meskipun sudah lewat bahkan di awal bulan masuknya bulan Rajab itu, pas di malam harinya pertama itu termasuk, Imam Syafi'i mengatakan termasuk salah satu doa yang mustajab. Selain daripada malam Jumat, selain malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, termasuk malam pertama masuk di bulan Rajab kemarin. Makanya itu Nabi Mbak Mira menyampaikan, bahkan mengajarkan kepada kita umatnya, karena supaya mendapatkan keberkahan di bulan ini, mendapatkan kemuliaan di bulan ini, kita dianjurkan membaca suatu doa. Itu doanya pendek, insan mesra bisa men-share ataupun bisa menghafal ini. Setiap masuk bulan Rajab Rasulullah sudah mengajarkan bahwa baca terus doa ini. Doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya itu, ya Allah anugerahilah aku keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan saya di bulan Ramadan. Jadi ini doanya Rasulullah senantiasa dipanjatkan. Sudah masuk Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, bulan Syaban, dan semoga saya bisa menjumpai bulan Ramadan. Bahkan biasa anak-anak sekolah kita itu menyanyi-nyanyikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ikfir lana dzunubana. Itu ada juga biasa nyanyikan gitu sambil, artinya dia secara tidak langsung dia sebenarnya berdoa meskipun dia ada intonasi lagu begitu ya. Dia tambah ikfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Jadi Mbak Mira itu tidak salah kalau kita berbuat bersedekah itu ada lipatan, karena memang bulan Rajab adalah Ashhurul Hurum, adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalkan Pak Ustadz kita melaksanakan keburukan begitu? Ya, kalau keburukan itu tetap akan dinilai, tapi tidak dilipat gandakan. Oh, tidak dilipat. Iya, beda. Nah, maka disitulah bagusnya agama Islam itu. Meskipun contoh kita pergi umrah sampai 100.000 kali lipat, misalkan kita dapatkan pahala sholat kita di sana, tapi bukan berarti di saat Anda berbohong di sana bahwa lipatan juga dosa kita dapatkan, tidak. Itulah hebatnya agama kita ini. Bahkan kan kita tahu Mbak Miraya, agama baru diniatkan meskipun tidak dilakukan dapat pahala. Dosa diniatkan tapi kalau belum dilakukan tidak dapat dosa. Sama halnya demikian. Jadi kalau kita berbuat baik kita dilipat ganda, tapi dosa justru kita tidak mendapatkan lipatan. Berapa dosa yang kita lakukan, maka sekian juga kita dapatkan tanpa harus dilipat gandakan. Jadi itulah hebatnya. Jadi kita sebagai insan mesra, sebagai manusia, sebagai umat Islam yang menganut agama Islam ini, yang tentu kita sangat bersyukur karena kita memilih agama Islam. Kita berbuat kejahatan, contoh di bulan Ramadan dilipat gandakan juga pahala, tapi ketika berbuat dosa itu justru Allah hanya memberikan ganjaran yang dia lakukan tanpa harus dilipat gandakan. Jadi itulah luar biasanya kita ini Islam. Termasuk itu Mbak Mira juga, ini bulan Rajab bulan perdamaian ya, karena memang di antara beberapa bulan tadi itu tidak pernah kita terjadi gemercingan dari suara-suara peperangan, pedang dan lain sebagainya. Karena itulah termasuk bulan yang penuh perdamaian, karena tidak ada peperangan ketika pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu kita sangat bersyukur bisa mendapatkan bulan Rajab ini. Semoga dapat bulan Syaban sampai kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Intinya tadi Mbak Mira menyampaikan, silahkan menanam terus kebaikan-kebaikan, masuk bulan Syaban tambah pupuk lagi supaya makin meningkat, tambah lagi di bulan Ramadan kita tinggal menikmati. Iya. Pak Ustadz, saya kembali dari awal ya, bahwa bulan-bulan ada 4 bulan istimewa di tahun Hijriah, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Kenapa mulai dari Zulkaidah ini Pak Ustadz? Kenapa tidak dimulai dari Muharram misalkan ya? Iya, betul. Ini dari segi firman Allah tadi di Quran surat Taubah itu, dia mengambil dari Zulkaidah ini hanya penjelasan dari hadis. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan secara umum, arba'atu hurum, 4 bulan ya, tapi Allah tidak menyebutkan dimulai dari Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Allah tidak menyampaikan hal demikian. Tapi nanti pendapat para ulama ahli hadis menyampaikan bahwa inilah yang dimaksud dari Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, baru masuk ke Rajab. Karena mengingat bahwa dari Zulkaidah di akhir tahun, bulan 11, 12 masuk Muharram. Baru setelah itu lompat lagi ke Rajab. Jadi mungkin kalau dari Muharram lompat Rajab, baru masuk Zulkaidah, lompat lagi kan. Jadi untuk merurutnya, jadi mulai dari Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, nanti lompatnya satu kali ke bulan Rajab. Jadi ini hanya penafsiran. Jadi bisa saja multitafsir, terjadi multitafsir dalam artian ulama hadis yang lain mau bulan Muharram, Rajab, yang jelas 4 bulan itulah yang Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang kita kenal di bulan Rajab juga ini istimewanya
karena disitulah Rasulullah SAW dihibur, di Isra Mi'rajkan. Di bulan Rajab? Ya, di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Oh, nah, ini masih lama sebenarnya. Saya mau bahas ini sebenarnya, jangan sampai ada nanti teman-teman dari DAI KPK yang ingin membahas khusus terkait peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Rajab. Di bulan Rajab, karena itu 27 Rajab sudah masuk ini. Tapi di antara kaum muslimin hari ini sudah ada mulai, selama masuk bulan Rajab sudah ada mulai untuk peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj. Iya. Saya nanti ini alhamdulillah tanggal 1 saya ke Sengkang, ada undangan undangan untuk ceramah Isra Mi'raj juga di sana. Tanggal 1 padahal puncak Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab. Di situ keistimewaannya sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, jadi ini sangat istimewa memang, karena disitulah diperjalankan Rasulullah oleh Allah sampai bertemu, sampai disitulah Rasul menerima perintah sholat. Nah, Pak Ustadz, kita berbicara soal Isra Mi'raj ini, apakah bisa dilaksanakan sesudah Rajab? Sesudah Rajab bisa, selama belum masuk Ramadan. Oh iya, boleh. Sama dengan kemarin Maulid. Peringatan Maulid, ada yang sampai masuk Jumadil Akhir, sampai masuk Jumadil Akhir. Ya, bahkan mungkin ada yang sampai masuk mau menjelang masuk Rajab, ada yang masih Maulid. Ya. Kemarin saya terakhir masuk di Jumadil Akhir. Kalau sudah Jumadil Akhir kan Rajab. Ya, masuk di akhir Jumadil Akhir masih ada undangan Maulid. Jadi itu tidak ada masalah, karena hanya memperingati. Nah, sama dengan Isra Mi'raj, kita hanya memperingati dalam artian kita kembali mencas diri kita ini bahwa Rasulullah pernah seperti ini, bahkan merenungi bahwa dari segi dari riwayat bahwa Rasulullah SAW diperintah oleh Allah awalnya untuk sholat itu 50 kali. Namun setelah turun dari Alamul Istawa ke Sidratul Muntaha, masuk ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Musa, di saat itulah berdialog, apa yang kau dapatkan berjumpa dengan Allah. Rasul menyampaikan, saya mendapatkan perintah sholat sekian. Ya, akhirnya disitulah Rasulullah SAW disampaikan oleh Nabi Musa, kalau begitu bertemu kembali kepada Allah, minta kurang. Ditahan dulu Pak Ustadz, kita terima. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan pendengar setia dari Pangaparan Lembang. Oh, Pak Aldi. Iya. Saya lihat juga di Facebook ini. Iya, kita live di Facebook. Masya Allah. Iya. Ada yang mau dipertanyakan? Siapa? Yang pernah di Lembang ya? Iya, Pak Aldi. Narasumbernya siapa ya ustaznya? Oh, dengan Pak Ustaz Abdul Latif SPD MPD. Iya, sepertinya saya masih di Lembang, kalau tidak salah ini Ustaz. Iya, biasa. Biasa ke sana katanya. Biasa. Iya. Bicara langsung udah biasa, sampai kalau ada tausiah di sini. Di daerah mana ini, Pak? Di daerah Lembang. Daerah mana itu baru-baru. Biasa di sana ya. Maulid pernah juga, kalau tidak salah ya, sama tausiah juga. Iya. Kamu tidak dibahas itu. Mengkonfirmasi saja. Ini tadi ada beberapa bulan istimewa ya. Iya, ada 4 bulan istimewa. Iya. Termasuk Muharram ya. Termasuk Muharram, Zulkaidah. Cuma umumnya para saudara-saudara kita dari Islam Muslim ya. Ya. Tidak mau melakukan satu acara kalau di bulan Muharram. Katanya banyak bencana di situ. Ya masih berlaku sampai di sekarang itu di pelosok-pelosok. Iya. Katanya lakukan sesuatu di acara di bulan Muharram itu sampai 10 Muharram itu bisa fatal katanya. Bagaimana ulasannya ini Pak Ustaz? Yeah. Ini dari dulu sampai sekarang masih berlaku di daerah pelosok ya? Iya. Oh, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana ini Pak Ustaz dengan pertanyaan Pak Aldi tadi? Ya, karena 4 bulan mulia, salah satunya tadi Muharram ya. Muharram, iya. Sementara orang-orang di kampung biasanya masih meyakini bahwa di bulan Muharram itu kita tidak boleh adakan hajatan, contoh pengantin, tidak boleh akikah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sebenarnya tidak ada larangan hal yang demikian. Bahkan justru
Kalau bulan mulia itu disitulah kita memperbanyak melakukan sesuatu karena bulan mulia. Iya. Apalagi mohon maaf ya, kita lompat sedikit temanya ke bulan Muharramnya. Karena di antara peristiwa di bulan Muharram justru banyak peristiwa yang sangat luar biasa. Contoh, Nabi siapa lagi nih yang ditelan oleh perut ikan? Yunus. Nabi Yunus, ya. Itu ketika dikeluarkan itu bertepatan di bulan Muharram. Ya, termasuk Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara itu termasuk di bulan Muharram. Nabi Musa melawan kaum Fir'aun termasuk kemenangannya itu di bulan Muharram. Jadi banyak peristiwa. Jadi bulan Muharram itu kenapa dimuliakan juga? Karena di situ banyak peristiwa-peristiwa yang agung, ya, di mana para nabi-nabi itu diselamatkan oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah, dikeluarkan dari segala yang sakit, disembuhkan sakitnya pada waktu itu, yang banyak masalahnya dikeluarkan dari berbagai masalah. Justru disitulah kita ambil. Semoga saya melakukan hal yang demikian di bulan Muharram, saya bisa mendapatkan juga kemuliaan di bulan ini, karena bulan Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Jadi kalau masih ada yang mengatakan kayak pamali kalau kita begini, apa itu istilahnya, kalau bahasa saya dulu di kampung itu nakas. Iya, saya pernah dengar itu. Ya, nakas nasang. Ajak namulau mas sompe nasaba muharrangi. Artinya itu Pak Ustadz, nakas apa itu artinya? Iya, dia kayak pemali begitu. Iya, begitu. Ada sesuatu yang mengganjal begitu. Jadi jangan ku dulu karena ada sesuatu yang mengganjal di bulan ini, kayak ulet cipi begitu. Cipi tidak bisa kita lakukan perjalanan kemana dan lain sebagainya. Tapi inilah yang harus kita rubah paradigma orang-orang di kampung untuk senantiasa sekarang berpikir lebih universal, artinya lebih menyeluruh tanpa harus bagaimana orang tua kita dulu. Orang tua dulu gitu tentu kita tetap mendengarkan jika itu masuk di akal pikiran kita. Tapi kalau misalkan tidak masuk di akal, maka tentu kita bisa merubah dengan secara pelan-pelan. Artinya jangan menantang juga orang tua. Betul. Biasa disampaikan, yulu muka man ripet jene itu. Artinya apa yang disampaikan tadi Pak Aldi Bro ini terpatahkan dengan argumen Pak Ustadz bahwa sebenarnya bulan Muharram itu adalah bulan mulia, di mana disitulah semestinya kita melaksanakan hajatan apa karena dan lain ini termasuk sebagainya. bulan mulia Pak Ustadz. Termasuk bulan mulia. Nalak kelengnya. Jadi intinya begitu, kasih tahu bulan Muharram bulan mulia. Jadi silakan lakukan. Jangan kita mengatakan, apalagi kalau 10 Muharram kan kita dianjurkan puasa Asyura. Jadi ada puasa sunnah yang bisa diampuni dosa-dosa kita. Jadi ini bulan Muharram sangat istimewa juga. Jadi lakukan karena ini adalah bulan yang istimewa. Tidak ada masalah, Pak. Sampaikan di sana di pelosok-pelosok kalau misalkan ada keluarga kita di sana, pemahaman yang dahulu itu kita bukan berarti tidak mempercayai, tapi sampaikan saja sejarah kesimpulan yang disampaikan Mbak Mira tadi bahwa ya bulan ini adalah bulan mulia, maka lakukanlah hajat yang mau pengantin anaknya. Tidak apa-apa di bulan Muharram. Tidak usah kita berpikir ulet cipi. Akhirnya nasa cipi, karena pada hakikatnya kita ini tergantung apa yang ada dalam prasangka kita. Kan Allah sendiri menyampaikan dalam hadis qudsi itu, ana inda zanni abdi bi, saya itu tergantung prasangkanya hambaku. Kalau misalkan di ini bulan mau ulet cipi, macipi ki kumana macipi donget tuh. Kalau tidak ada penentu. Aja mulo sumpah itu kalau orang tua kita dulu yang paham terkait yang biasa dulu nalarang ki, karena memang belum ada misalkan BMKG, tapi dia ada kayak perasaan zautnya gitu, dia merasakan bahwa kalau wetu makui wetu angin aja itu masuk akal. Tapi kalau misalkan di bulan Muharram kebetulan teduh angin tidak pergi dilarang karena begini, ini kita berarti menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Ya betul Pak Ustadz. Pak Ustadz, sepertinya kita sudah keluar dari permasalahan dari pembahasan awal, tapi tidak apa-apa ya. Karena ini ada pertanyaan dari saya mau bertanya juga. Ini kan ada 4. Nah, kalau bulan bulan Ramadan sendiri termasuk bulan apa ini? Iya. Ini nggak masuk bulan istimewa atau bagaimana? Kalau bulan Ramadan ini
ya adalah bulan dari penghulunya bulan. Nah, jadi Sayyidus Syuhur, Penghulunya bulan. penghulunya bulan. Kalau hari tadi Mbak Mira menyampaikan Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, kalau bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Ya, penghulu dari segala bulan. Ibaratnya bapaknya ini segala bulan. Jadi kalau bulan Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah mulia, maka bagaimana mulianya lagi ini kalau Sayyidul Syuhur. Begitu ya, iya. Jadi tidak ada yang kalah lagi tuh, no? Pokoknya tidak ada lagi di atasnya. Di antara 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Cuman disebutkan Arbaatul Hurum itu karena disitulah tadi proses penciptaan langit dan bumi di Quran surat Taubah, dan termasuk di situ larangan untuk berperang. Di bulan Rajab itu, Pak Ustaz. Ya, di situlah maka Allah menyampaikan di Quran surat Taubah, termasuk Rasulullah menyampaikan di 4 bulan itu karena memang dilarang peperangan pada waktu itu. Ramadan pun tidak termasuk, akhirnya tidak dimasukkan dalam artian Arbaatul Hurum, tetapi bulan Ramadan tidak dikala mulia dengan 4 bulan itu. Karena disitulah penghulunya bulan. Ya, karena bulan Ramadan Sayyidus Syuhur. Iya, Ustadz, tadi kan amalan-amalan yang bagus dikerjakan di sepanjang bulan Rajab itu diantaranya kira-kira apa ya? Ya, Ustadz? tadi saya sampaikan perbanyak doa, perbanyak wirid, istighfar, baru amaliyahnya puasa sunnah. Ini tidak mengikat waktu, mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir. Yang penting kita bisa melaksanakan puasa di bulan Rajab. Tidak menentu juga bahwa harus beberapa hari begitu, seperti misalkan bulan Muharram yang paling dianjurkan di 10 Muharram, di hari Asyuranya kan. Ya. Nah, tapi kalau ini di bulan Rajab memang tadi itu tidak ada dalil yang mengkhusus memerintahkan untuk puasa sunnah. Tapi di saat kita mau melakukan puasa sunnah tidak ada masalah, justru itu lebih baik lagi karena kita diberikan waktu. Jadi alangkah ruginya ketika kita diberikan waktu, diberikan kesehatan, tidak memanfaatkan untuk melakukan puasa sunnah di bulan Rajab ini. Ya, selanjutnya betul. jangan lupa hafal doanya tadi itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Gampang nih. Ya gampang ya. Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab dulu. Fi Rajab wa Allahumma barik Sya'ban lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya gampang kan, Bu? Iya, kelanjutannya tadi Pak. Itu kalau mau dinyanyikan ikfir lana dzunubana. Ya, Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mbak Mira sudah hafal, Mudah-mudahan baru 2 kali sudah hafal ya. Kalau misalkan ada ini, tidak apa-apa share di Om Google, share aja doa ini. Yang penting referensinya ya bagus ya. Kita tidak ada salahnya ambil referensi di ini, selama kita tahu bahwa referensinya ini tidak menyesatkan. Iya, betul sekali Pak Ustaz. Ya, masih ada beberapa menit ke depan lagi kebersamaan kita di DAI bersama Pak Ustaz Abdul Latif SPD MPD yang membahas tentang keutamaan bulan Rajab dan amalia-amalia apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan Rajab ini, yang mana bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan mulia di antara 4 bulan. Iya. Baik, jadi ya. bisa juga kita di sini tambah bersedekah. Ya, bersedekah. Ya, karena tadi itu termasuk memang ada pahala spesial buat kita melakukan kebaikan di bulan Rajab ini. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, ya tingkatkan nilai ketakwaan dan keimanan kita, terutama tadi selain memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat taubat, memperbanyak bersedekah. Di sisi lain juga bagaimana kita bisa saling membantu, saling menolong di bulan ini. Mudah-mudahan dengan keistimewaan dan kemuliaan di bulan ini kita dapatkan juga. Insya Allah Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Apalagi tadi dengan peristiwa Isra Mi'raj itu kita sangat bersyukur sekali karena kita tinggal melaksanakan 5 waktu, bukan lagi 50 waktu. Jangankan 50 Pak Ustadz, 5 kali saja terkadang. 5 kali, ya, masih banyak yang bolong-bolong. Nah, berbicara masalah sholat ini Pak Ustadz ya, sebenarnya sholat itu ada yang mengatakan bahwa ini adalah satu kewajiban ya Pak Ustadz. Betul.
satu kewajiban yang harus kita kerjakan. Sementara saya juga pernah mendengar bahwa Allah mengatakan, berfirman bahwa sholat itu sebenarnya kamu lakukan untuk kamu sendiri, diri kamu sendiri. Iya, bagaimana ini Pak Ustadz? Iya, itu maksudnya kalau kamu sholat, ya itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau Mbak Mira sholat, ya pahala yang didapatkan untuk Mbak Mira, bukan untuk saya. Tapi kalau Mbak Mira melaksanakan sedekah atau membantu orang lain, Mbak Mira dapat, saya dapat, misalkan. Jadi kita bisa dapat pahala, orang lain bisa bahagia, Allah pun tersenyum melihat kita. Jadi disitulah bedanya ibadah mahdah. Ibadah mahdah mengkhusus terkait misalkan ataupun kita mengaji, kita dapat pahalanya, pahalanya toh kita dapat, ya kita dapat pahalanya karena kita yang mengaji. Tapi kalau ada ibadah yang bisa membuat bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain, dan pun Allah pun tersenyum melihat kita, gembira melihat kita, yaitu ketika kita bisa mampu untuk membantu orang lain dan mampu untuk bersedekah kepada orang-orang yang berhak atau yang menurut kita siapa yang bisa diberikan sedekah itu, maka disitulah Allah akan lebih gembira. Kenapa? Karena selain kita dapat pahalanya, orang lain bahagia, orang lain dapat terbantukan, Allah pun pasti akan gembira karena kita menolong. Ya intan surullah yang surukum, ketika kita menolong di jalan Allah itu kita juga akan ditolong oleh Allah. Jadi betul itu Pak Mira, kalau kita sholat untuk kita sendiri, iya, pahala untuk sendiri, kesehatan yang kita dapatkan karena kita misalkan rutin untuk sholat dalam segi ilmu sains, ya betul-betul kita bisa dapat kesehatan itu kita sendiri karena kita yang melakukan. Ya, kita yang merasakan. Ya, kita yang merasakan, kita yang langsung menyembah, kita langsung sujud di hadapan Allah. Jadi kita sendiri yang dapat pahalanya, dan tentu bukan hanya semata-mata kita sholat saja, tapi bagaimana sholat itu bisa berfungsi sesuai fungsinya. Karena masih banyak orang di antara kita sholat tapi masih kadang tidak berfungsi dengan fungsinya. Apa fungsinya itu? Salah satunya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholat kita berfungsi, saya yakin dan percaya, ya orang yang sholat tidak akan lagi melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan, karena dia mengatakan, saya ini hamba yang sholat, senantiasa sujud di hadapan Allah, begitu malu jika saya misalkan melaksanakan atau melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus difungsikan sholat sebagaimana mestinya. Cukup itu saja tadi, bagaimana mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan mungkar. Saya yakin dan percaya selamatlah kita ini. Artinya Pak Ustadz, kalau misalkan kita laksanakan sholat itu minimal ada yang merem, ya. Manakala kita ingin berbuat sesuatu keburukan, pasti ada untuk apa kita masem pajam sementara atau bahkan biasa kita menghindari kata-katanya orang lain, woi pasem pajak bamir, tapi betul, tapi Pak Belian pasem pajak bamir tapi Pak gosip, pasem pajak bamir tapi manu. Nah itu, jadi disitulah ada tentang agak naset tahu manti. Jadi di sisi lain itu betul Mbak Mir, artinya di sisi lain kita langsung ada rem gitu. Saya mau tapi agak naset tahu ko iya makwe. Pasem pajak bawah. Pasem pajak bawah mah tuh ko makwe. Agak naset nak kedai mah tuh pasem pajak bawah mo. Nah, loko si rumai roca. Nah, misalkan begitu ya. Nah, jadi tentu disitulah kita mulai fungsikan itu sholat. Nah, jadi apalagi di bulan Isra Miraj ini, ya itu tadi selain bersedekah, tambah lagi perbanyak amal-amaliyah atau ibadah kita. Kalau misalkan ibadah wajib yang senantiasa yang sering kita lakukan, di bulan Rajab ini perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau misalkan hanya sholat 5 waktu yang biasa kita lakukan, ya biasakan lagi lah di bulan Rajab ini untuk misalkan sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, ataupun sholat sunnah tatawu qabliyah ba'diyah sebelum sholat wajib dilakukan. Jadi itu sholat sunnah tatawu. Jadi silahkan kita manfaatkan momen ini, karena itu sering saya sampaikan, banyak orang diberikan waktu luang tapi hanya sedikit orang bisa meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, terutama di bulan Rajab ini. Iya, insya Allah menarik sekali bincang-bincang kita untuk hari ini.
dengan materi keutamaan di bulan Rajab dan amalia apa saja yang kita kerjakan, baiknya kita kerjakan di bulan Rajab ini, termasuk tadi yang dikatakan Pak Ustaz, yaitu bersedekah. Sementara sedekah itu adalah satu hal yang sangat disukai Allah manakala kita bersedekah dengan ikhlas tentunya, Pak Ustadz, ya. Pahalanya ke kita, orang lain juga bisa menikmati dan membuat Allah tersenyum. Baik Pak Ustadz, sepertinya kita sudah di penghujung. Oh iya, ini sudah mau jam 11 ya. Iya, sudah mau jam 11. Kita akhiri saja dengan satu statement ini Pak Ustadz. Oke, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena ini kita bulan Rajab, tentu tadi apa yang saya sampaikan silakan kita lakukan. Perbanyak doa, insya Allah mudah-mudahan dijabah doa kita. Yang belum punya yang belum dijabah hajat-hajatnya, semoga di bulan Rajab ini kita dikabulkan hajat-hajat kita. Tentu senantiasa amalkan doa ini, karena kita tidak tahu namanya umur, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan doa ini kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban sampai kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan. Tentu yang kedua saya ingin sampaikan, ya, sekarang ini karena kita tahu bahwa bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj, disitulah Rasulullah menerima perintah salat, maka salatlah. Karena pada hakikatnya ada ungkapan yang biasa saya dengar, bahwa salatlah, lebih baik kita salat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Tidak sholat, iya betul Pak Ustaz. Iya. Jadi itu adalah urusan Allah, khusyuk dan diterimanya sholat kita itu adalah urusan Allah. Jadi ya, itu saja sebagai kesimpulan atau closing statement pada kesempatan ini. Selamat kita pada salamat mandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.